Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz, kita silaturahim kembali Pak Ustaz untuk kita ya sharing ya. Iya, Sharing ilmu berkaitan dengan mimpi yang dialami oleh masyarakat. Iya. Nah, ini apa namanya? Kali ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz. Jadi kalau mimpi air jernih, mimpi lihat air yang bening, air bersih, air yang bagus gitu Ustaz. Iya, betul. Mimpi air bening, air bersih itu tanda apa Ustaz? Iya. Mimpi air bersih Ustaz ya. Itu menandakan ilmun wahayat. Di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Syahin, mimpi itu ilmu dan kehidupan. Artinya kita itu akan menjadi orang baik, sukses, jaya, sentosa, jauh dari musibah dan bala. Itu Ustaz, makanya orang mimpi air jernih itu kan di mimpi aja udah tenang banget. Iya. Apalagi di kehidupan aslinya. Itulah mimpi air jernih Ustaz, melambangkan kejayaan. Kejayaan yang lama. Jadi jauh dari musibah dan bala dan malapetaka. Dan termasuk orang yang mendapatkan hal itu, artinya kejayaan itu adalah orang yang al-mukthir as-shalah ala nabi, orang yang banyak membaca sholawat. Di antara keutamaannya itu saat orang di dalam kitab Sa'adatud Darain ya, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dia akan menjadi orang sehat, kemudian orang yang rezekinya lancar dan orang yang bahagia, kemudian lahir darinya anak-anak soleh yang panjang umur juga, yang sehat juga, yang rezekinya itu mudah. Amin. Lalu akan membersamainya istri yang sakinah, yang memberikan ketenangan, yang kemudian juga istri itu membawa pengaruh. Pengaruhnya itu istilahnya itu kalau kita itu bersama dia, banyakan enaknya itu. Amin. Makanya orang orang al-mukthir as-shalat ala nabi, kata ulama, akan mendapatkan orang yang mimpi air jernih. Nasibnya orang yang bermimpi air jernih itu kan melambangkan kenyamanan. Al-mukthir ala-shalat ala nabi biasanya mendapatkan hal itu. Bukan biasanya lagi, tapi ulama membahasakannya itu pasti Ustaz. Karena orang yang membaca sholawat itu akan mendapatkan surga sebelum surga yang asli. Berarti di dunianya seperti surga. Itu makanya orang yang nggak membaca sholawat kepada Nabi jelimet hidupnya. Gitu. Orang yang sering membaca sholawat kepada Nabi ikut pajero tapi nggak penyakitan. Dan tidak kena penyakit psikis, hatinya tenang berarti. Ikut pajero sambil baca sholawat, itu surga dunia kan? Ikut mobil tapi baca sholawat, atau nggak punya mobil tapi grabnya ada terus. Kenapa? Uangnya kan ada berarti kalau ikut grab, karena baca sholawat. Sekarang ada misalnya orang nggak punya uang apapun ya, kemudian membaca sholawat, kok makin nggak ada, makin nggak ada, teruskan aja sih. Teruskan istiqomah. Karena di istiqomah itulah ulama mengatakan ainul karomah. Ketika istiqomah baru muncul hal-hal yang kayak tadi, kenyamanan, ketentraman, kejayaan. Kalau belum istiqomah udah minta-minta. Ibarat belum kerja aja udah minta gaji. Kan itu Ustaz. Makanya gaji itu ada setelah kerja. Makanya istiqomah dulu baru. Makanya kalau mau mimpi air jernih, sholat ala nabi. Apalagi nanti bisa mimpi Rasulullah, mimpi ulama-ulama yang dekat dengan Rasulullah, itu tambah indah lagi Ustaz. Dan itu melambangkan kejayaan. Entah nanti kejayaan itu ada di sampean atau di kita atau di anak-anak kita. Itu ada abahnya miskin, terbilang miskin dunia ya, tapi mungkin amal akhirnya lebih jauh dari kita. Tapi putra-putranya gak ada miskin. Ada dulu Ustaz, sebuah cerita nyata, itu saya lihat dengan kepala saya sendiri, bahwa ketika saya tanya kenapa 7 orang ini menjadi hebat, kaya raya, seapes-apesnya Ustaz,
jadi kiai mobilnya 4, tapi istrinya satu semua. Dari sekian ini, gitu Ustaz, yang nggak ada yang poligami artinya. Saya tanya Ustaz, kenapa bisa seperti itu? Oh ternyata abahnya itu adalah orang yang kasrotus sholawat ala Nabi, amalannya sholawat. Kemudian Ustaz, saya lihat sebuah podcast ditanya Kiai Haji Anwar Mansur, kenapa Lirboyo itu punya murid 40.000 lebih, semakin besar terus, nggak ada tirakatnya sholawat. Mau bangun gedung butuh MM-an katanya, sedangkan uang nggak ada, tapi jawabannya beliau sholawat. Itu ya, pokoknya sholawat. Dan makanya kalau mau mimpi air jernih, ayo banyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Baik Ustaz, itu aja saya. Baik Ustaz, terima kasih banyak ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ustaz bahwa ketika mimpi melihat air jernih, ya air bening, air bersih, itu ternyata sangat bagus ya tafsirannya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau teman-teman punya mimpi ya jangan ditanyakan ke sembarang orang, takutnya Salah tafsirannya salah gitu ya. Jadi masih mending teman-teman tanyakan ke kami ya di podcast Rumah Literasi, biar nanti Pak Ustadz yang akan buka kitab ya, biar sesuai dengan ajaran agama tafsir mimpi yang dimimpiin teman-teman itu apa jawabannya. Jadi gitu teman-teman ya, biar mendapatkan tafsiran yang sesuai dengan kitab ya, sesuai dengan arahan daripada agama. Baik Ustaz, terima kasih, sangat bermanfaat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.